masih tentang adab di dalam masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Idza faraghan nasu min salatil jumu'ati, apabila telah selesai manusia dari salat Jumat, fasbir, maka sabarlah ala qiraati suratil kahfi, untuk membaca surat al-kahfi. Jadi kalau habis rapi sholat Jumat, jangan langsung baca surat al-kahfi ya. Tunggu apa? Hatta yanfudun nas, sampai orang keluar dulu semua itu ya. Summa syra' fil qiraah, barulah mulai baca surah al-kahfi ya. Jadi ini ajaran, bukan wajib ya, bukan. Ini sunnah, anjuran. Jadi kalau sekiranya kita pengen baca surat al-kahfi, kalau bisa jangan di depan orang rame gitu. Kenapa jangan depan orang rame? Fa innan nafsa, karena sesungguhnya nafsu kita tastahli, itu berhias agar ru'yatan nas, dilihat sama orang. Ya, jadi kalau orang mengerjakan suatu kebaikan, umumnya orang pengen dilihat sama orang lain. Itu yang namanya riya. Namanya apa? Riya. Ya. Makanya dianjurkan tadi, kalau kita pengen baca surah al-kahfi, kalau selesai sholat Jumat, tunggu dulu orang pulang. Gitu. Atau kalau sebelum Jumat, ya bacanya di tempat yang orang nggak lihat, paling bagus. Ya, paling bagus. Ya. Fi dzalikal mahfalil azim, dalam perkumpulan yang besar ya. Intinya sih itu. Jadi bukan nggak boleh baca kahfi ketika rame-rame, bukan. Ya, kalau kita mau ngecek nih diri kita ikhlas apa enggak, coba lihat amalan kita lagi sendiri, amal lagi rame-rame. Kita kalau lagi ada acara, misal lagi ada acara di puncak, jalan-jalan majelis, ya al-ikhlas nih, teman-teman semua jalan-jalan. Saya yakin pasti semuanya sholat. Saya yakin kadang qobliyah ame ba'diyah dikerjain. Saya yakin kalau pada baca Quran pasti ikut baca Quran. Kenapa? Karena malu gitu. Malu. Iya, masa orang sholat sunnah kita dirian kagak, malu nggak? Malu. Berarti karena Allah apa karena malu? Karena malu. Ya. Nah, maka tadi ketika kita lihat ke masjid, di masjid baca Quran, nah niatnya apa itu? Ya. Mau ngukur, coba baca al-kahfi di rumah. Mau nggak baca di rumah? Kalau di masjid baca, di rumah kagak, nah itu ada tanda indikasi riya. Di masjid baca kahfi, giliran di rumah kagak, ada indikasi riya. Atau ya, dia baca di masjid kenceng, perame, sepi nggak baca gitu, ada indikasi riya. Lagi ada guru salat qobliyah ba'diyah, nggak ada guru, nggak qobliyah ba'diyah, nah itu qobliyah ba'diyahnya riya, bukan karena Allah. Lagi ada guru ngaji, baca kitab, nggak ada guru, kagak baca kitab, nggak ngaji, riya. Berarti ibadahnya masih karena guru, belum lillahi ta'ala. Makanya saya ulang sekali lagi, ibadah baik buat ente, bukan buat aneh, bukan. Aneh nggak bangga kalau murid aneh rajin ibadah, aneh nggak bangga. Kenapa? Bukan kehebatan aneh. Wah, alhamdulillah murid aneh semua ngerjain sunnah. Nggak, aneh nggak bangga. Kenapa? Karena bukan perbuatan aneh. Ente bisa sholat bukan karena aneh loh. Ya. Ada orang bisa baca kitab pinter, jadi kiai, jadi ustadz, mondok di pondok aneh nggak bangga. Kenapa nggak bangga? Bukan karena aneh mereka pinter. Mereka pinter karena Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya. Jelas? Nah, jadi ini mengajarkan pada kita jangan riya gitu. Lalu yang kedua, warwa Tabrani bi isnadin marfu'an, la ba'sa bihi. Ada sebuah riwayat dari Imam Tabrani dengan sanad yang mana marfu', la ba'sa bihi, ya statusnya la ba'sa bihi. Apa itu? Man ghada ilal masjid, siapa yang pergi ke masjid. Goda, ya. Kalimat goda maknanya pergi di pagi hari biasanya. Goda. La yurid illa ayata'allama khairan, yang mana dia orang pergi ke masjid tidak ingin kecuali pengen belajar kebaikan.
atau yu'allima atau dia pengen ngajar, kana lahu ka ajri hajjin taman hajjuhu, maka pahalanya seperti pahala orang yang pergi haji yang sempurna hajinya itu ya. Saya sebagai pengajar di sini, saya berangkat dari rumah niatnya pengen ngajarin kebaikan, pahala haji saya dapat. Teman-teman yang belajar pengen belajar kebaikan nih, pengen ngaji, belajar ilmu, dapat pahala apa tadi? Haji. Udah haji belum? Dapat pahala haji. Alhamdulillah. Nah, tapi tergantung apa? Niatnya dua, imam mau ngaji atau mau ngajar. Itu. Bukan main hadroh, bukan ya. Itu. Main hadroh nggak ada niat itu. Saya niat main hadroh, nggak ada hadisnya. Kenapa? Ada orang ngaji, main hadroh, pas ngaji dia main HP. Pas giliran ustadznya jelasin dia tidur. Berarti dari rumah niatnya mau main hadroh. Ada gak? Ada. Bukan di sini, di sono, majelis yang sono. Sini nggak, insya Allah nggak pada megang HP. Alhamdulillah ya. Saya ingetin buat para jamaah semua, adik-adikku sekalian semua, ya para remaja, ya gitu. Jadi kalau kita mau ngaji, niat mau ngaji, gitu. Ya mudah-mudahan minggu depan bawa buku nih, ya. Amin. Karena ciri orang mau ngaji dicatat, ditulis tuh. Ntar pulpennya jadi saksi di hari kiamat bahwa si Rehan malam minggu ngaji, bisa jadi pulpen itu akan jadi saksi dan nanti yang nolongin kita di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin ya. Ada dalam sebuah riwayat, ada seseorang lagi jalan, dilihat ada satu gangguan, ada satu kotoran di jalanan, dipindahin sama dia. Ketika di yaumil kiamat, kata Nabi kita Muhammad SAW, di hari kiamat ini orang dimasukin surga sama Allah. Ini orang bingung, ya Allah amalan saya apa? Kata Allah, ente semasa di dunia pernah mindahin batang kayu yang menyingkirkan jalan orang lain. Tuh, cuman mindahin batang kayu masuk apa? Surga. Bagaimana yang ngecor jalanan tuh? Bagaimana yang nambal jalanan? Gede gak pahalanya? Gede. Ya cuman habis itu jangan gak sholat. Habis nambal jalan gak sholat. Kenapa? Lah kan udah nambal jalan gak perlu sholat. Na'udzubillah min dzalik tuh. Wa kana Sayyidi Ali Al-Khawas rahimahullahu taala idza rada yadkhulal masjid yatatahhar kharijahu. Adapun guru saya ini, kata Asy-Syaikh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, tulis ya. Kata Asy-Syaikh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, belum tulis keterangannya. Guruku namanya Asy-Syaikh Ali Al-Khawas punya kebiasaan kalau pengen masuk masjid wudhu dulu di luar atau di rumahnya. Wala yadkhul qat muhdisan, tidaklah dia masuk ke dalam masjid dalam keadaan hadas. Liyatawaddu'a fil midha'ah, lalu dia wudhu di dalam tempat wudhu allati hiya dakhil masjid, yang ada di dalam masjid, khaufan, karena dia takut ayadkhula muhdisan, masuk dalam keadaan hadas. Tuh. Wa kana idza dakhala masjid, kalau beliau masuk masjid, yasiru yarta'idu minal haibah, beliau jadi orang yang ketakutan, takut karena haibah wibawanya Allah tuh ya. Hatta yaqdiya shalah, sampai beliau menunaikan salat. Jadi rumah Allah buat wali ini itu benar-benar dianggap rumah Allah ya. Kita kalau ke rumah presiden ada perasaan haibah nggak? Ada perasaan takut nggak? Takut salah, takut ya, mungkin ditangkap kali, mungkin gara-gara kita nggak bener. Nah sama kita masuk ke rumah Allah, kalau beliau nih ya, kata beliau itu kalau masuk ke rumah Allah dalam kondisi hati yang takut, ibarat orang masuk ke rumah presiden. Jadi sebelum masuk wudhu dulu, nggak pengen masuk kecuali dalam kondisi toharah. Wa yakhruj musri'an, dan keluar juga dengan segera, rapi sholat langsung keluar. Kenapa? Aneh nggak berani masuk masjid. Ya ini salah satu ahwal ya. Kalau kita mah belum sampai, jadi kita belum sampai, nggak apa-apa nyengir, ketawa nggak apa-apa. Yang penting di masjid. Ya ini nanti nih, kalau ente sudah sampai makomnya, ngerasain. Hati ada ulama nggak berani selonjoran kaki di masjid, nggak berani. Ditanya kenapa ente kok nggak mau selonjoran? Aneh takut selonjoran di rumah Allah, nggak sopan.
Kita selonjoran depan guru aja nggak sopan, apalagi selonjoran di depan Allah. Subhanallah tuh. Nggak berani ada orang begitu. Ini bukan makam kita ya, bukan makam kita. Makam kita jauh ya. Ini makam ulama yang adabnya tinggi sama Allah. Saking ada tingginya lagi ulama mengatakan apa? Ada salah seorang ulama nggak mau dongak begini, dongak mau selalu nunduk begini. Ditanya kenapa kok ente nggak mau dongak, nggak mau begini? Ane takut suul adab di buminya Allah, di buminya Allah ya Rabb. Luar biasa ya. Itu. Jadi kalau ada anak kecil, ya kita ada acara nih, acara tahlilan. Anak kecil masuk ke acara tahlilan, lompat-lompat, joget-joget. Saya mau tanya, pantas nggak? Hah? Anak kecil? Sebenarnya nggak pantas. Cuman karena siapa tuh? Anak kecil, maklum namanya anak kan orang lagi sedih, orang lagi duka, dia masuk joget-joget. Ya. Pantas nggak? Nggak pantas. Cuman anak kecil sama kayak kita gitu. Kita ini anak bocah semua di hadapan Allah, kita bocah. Jadi kalau kita masuk masjid kadang-kadang kurang adab, ya namanya juga bocah. Ya, walaupun tua, tapi ilmunya ilmu bocah. Ya. Buktinya apa? Sholat bercanda, kan bocah. Orang kalau sholat bercanda namanya apa? Bocah. Ada orang tua sholat masih bercanda. Ada gak? Ada videonya tuh di YouTube ya. Mereka pelak-pelakan masih bocah namanya ya gitu ya. Dan berkata alhamdulillahilladzi atla'ana minal masjid ala salamah. Segala puji bagi Allah yang telah mengeluarkan kami dari masjid dalam kondisi selamat. Saking takutnya beliau ame Allah di masjid, takut-takut misal kate lagi duduk lagi sholat, mungkin di hatinya terbetik ya suuzon sama Allah, dia takut ketimpa kipas angin misalnya gitu ya. Allahu Akbar, ya Allah hatiku jelek banget nih, jangan sampai lagi sholat ketimpa kipas angin, kan jelek banget ya. Bisa gak terjadi? Bisa ya. Banyak kalau orang di Masjidil Haram di Mekah itu banyak orang-orang yang sombong, yang sok tahu dihukum sama Allah di situ. Kenapa? Tanah haram, tanah suci ini. Orang-orang yang berlaku buruk, niatnya jelek, dibalas konten di situ. Nah sekarang saya mau tanya, kalau di sini balas gak sama Allah? Kayaknya belum ya, tapi ada kemungkinan nggak? Bisa jadi. Ada seorang Syiah ceramah. Syiah nih. Kalau Syiah cirinya imamannya hitam, biasanya hitam. Ceramah lagi ceramah, ngejelekin sahabat, ngejelekin Abu Bakar Siddiq, ketimpa kipas angin. Ini kipas begitu jatuh, gubrak aja. Balak tuh ngejelekin sahabat, suul adab itu. Ngapa Pi? Takut ketimpa kipas angin? Iya, serem. Wa rawa Syaikhan an Abi Hurairah anna rajulan aswad aymru'atan sauda. Ada riwayat dari Abu Hurairah, ada seorang laki-laki hitam. Dalam riwayat yang lain perempuan, kulitnya hitam. Kana yakumul masjid, kerjaannya nyapuin masjid nih. Ini hadis tentang masalah merbot. Ya, di zaman Nabi ada merbot. Ada yang bilang laki, ada yang bilang perempuan. Pokoknya orangnya hitam. Famata, kemudian tuh orang merbotnya meninggal. Fasa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu. Kemudian Nabi nanya ketika ke masjid, si fulan mana yang biasa nyapu? Kata sahabat, meninggal ya Rasulullah. Famat, meninggal. Apa kata Nabi? Afala kuntum adantumuni bihi. Kenapa kalian nggak ngabarin saya kalau si fulan meninggal? Ini orang punya jasa ini. Ya. Jangan sepelein merbot masjid ya. Jangan sepelein merbot masjid. Ada seorang ulama dulu merbot masjid. Wakilah merbot masjid Sunan Ampel. Itu ketika Sunan Ampel meninggal, itu masjid nggak ada yang ngurusin. Dan ini orang meninggal. Ketika meninggal nggak ada yang ngurusin. Hidup lagi, ngurusin masjid. Ya. Meninggal lagi, itu masjid nggak ada yang ngurusin lagi. Hidup lagi, diurusin lagi. Pas meninggal nggak ada yang ngurusin, hidup lagi. Sampai berapa? 7 kalau salah tuh. Itu kalau ente ke Sunan Ampel ada ulama itu merbot kuburannya 7. Kalau nggak salah 7 ya, kalau nggak salah khilaf.
Ya Raka ya, tahu ya. Tuh, pasti yang pasang pasti tahu. Kenapa itu? Nggak ada yang ngurusin masjid. Ya, merbotnya hidup lagi wali merbotnya nih. Ya, aneh ya. Tuh. Jangan heran, Allah wallahu ala kulli syai'in qadir ya. Sampai kata Nabi duluni ala gabrih, tunjukin aku kuburan di mana. Au qala gabriha, atau kuburan perempuan itu. Fa atagabrahu fa shalla alaihi. Nabi datang ke kuburannya, Nabi salat di situ. Nabi sholat di atas kuburan. Ini dalil bahwa kata ulama fikih, kalau kita sebagai orang yang hidup di zaman seseorang yang meninggal, kita nggak sempat nyolatin, boleh nyolatin di kuburannya. Gimana caranya? Di kuburan. Ya, ini bagian pala, ngadep sini. Ya, itu sholatin. Allahu Akbar. Sholatin. Kalau laki di pala, kalau perempuan di mana? Perut. Cuman jangan diinjak kuburannya, depan kuburannya. Mana di atas tuh nggak persis di atas, tapi di sebelahnya. Sholat. Dengan syarat kita hidup ketika ini orang meninggal. Ya. Ustaz, bisa nggak kita nyolatin Habib Ali Kuitang? Nggak. Habib Ali meninggal tahun 1965. Kita lahir belum? Belum. Berarti nggak boleh. Itu nggak sah. Jelas paham ya? Nah, jadi sewaktu Habib Mundir meninggal, Habib Umar kan nggak langsung nyolatin. Habib Umar beberapa saat baru apa? Nyolatin. Di mana tuh nyolatinnya? Di kuburan. Ini hadisnya. Nabi sholat di atas kuburannya. Fa shalla alaih. Ya. Wa fi riwayatin Ibnu Majah imra'atan sauda kanat taltaqitul khiraqa wal aidan minal masjid. Ini perempuan yang tadi dikatakan tukang nyapuin masjid, kerjaannya ngangkatin kayu-kayu atau ranting-ranting atau kotoran di masjid tuh. Ya. Kan memang ada pelepah korma kotor disapuin, diangkat, dipungut gitu. Ada yang mengatakan taltaqitul qadha minal masjid famatat. Ini mengutin kotoran terus meninggal. Kata Rasulullah SAW, innalladzina yultaqitunal qadha minal masjid, sungguh orang yang mengutin kotoran dari masjid, humul ladzina yultaqitunal yasamina fil jannah, nanti di hari kiamat dia tukang mengutin bunga-bunga yasmin di sorga. Tuh, subhanallah. Dalam riwayat Abu Syekh Al-Fas Al-Asfahani, annaha ajabatin Nabi sallallahu alaihi wasallam minal gabar. Nah, tuh. Ada tambahan, ketika Nabi sedang datang ke kuburannya, ini perempuan menjawab panggilan Nabi. Masya Allah, muncul suara dari mana? Kuburan. Tuh. Lama shalla alaiha, ketika Nabi sudah menyolatkannya, wasalaha, Nabi nanya nih, ma wajati minal amali afdal. Ya fulana, apa yang kau dapatkan dari amalmu yang paling afdol? Apa amalan yang paling afdol yang kau dapatkan sekarang di dalam kubur? Apa kata itu tukang sapu? Wajadtu afdalal a'mal qammal masjid. Aku dapati ternyata amalanku yang paling diutamakan Allah adalah nyapuin masjid. Subhanallah. Bukan imam, bukan muazzin, bukan khotib, bukan pengajar. Apa kerjaannya? Nyapuin masjid. Itulah amal yang menyebabkan dia masuk surga tuh ya. Tar habis ini jadi merebut semua nih kayaknya. Berebut jadi masjid ya. Sapu hilang ya apa? Diumpetin. Berebut jadi masjid, jadi merebut. Yang terakhir riwayat Tirmidzi wa ghairuhu amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nattakhidal masajida fi diyarina. Nabi suruh kita untuk menjadikan masjid di rumah-rumah kita. Sampai sini udah ya, sampai sini dah ya. Nanti kita ceritain. Panjang soalnya nih. Ya nanti masalahnya masalah panjang ya. Sampai sini dah. Jelas ya. Jadi begitulah keutamaan orang-orang yang berkhidmah di rumah Allah, yang jadi muazin, berkahnya nanti sampai hari kiamat, terkenal di akhirat. Yang jadi imam dapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Yang bangun masjid dibangunin rumah di sorga. Yang nyapuin masjid nanti di hari kiamat ya dapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Siapapun yang berkhidmah buat Allah akan tinggi derajatnya, tapi dengan syarat niat karena Allah. Jadi kalau kita bantuin masjid tapi niat bukan karena Allah, pahala doang, manfaat nggak dapat.
Kalau kita niat bantuin ulama tapi bukan karena Allah, pahala doang, manfaat barokah nggak dapat. Makanya kalau ada orang ya bantuin ulama, bantuin kiai, bantuin masjid, bantuin umat tapi niat bukan karena Allah dan Rasulullah, maka pahala doang, manfaat nggak dapat. Dalam artian apa? Kurang barokahnya gitu ya. Orang minum nggak baca bismillah, pakai tangan kanan, nggak niat ngikutin sunnah Nabi, jadi kebiasaan biasa ya. Makanya kalau kita minum dalam hati apa? Saya niat minum karena ngikut Rasulullah. Minum 3 kali. Saya niat 3 kali minum karena ngikut Rasulullah. Saya bilang alhamdulillah dalam hati, saya baca alhamdulillah karena ngikutin Rasulullah. Maka dapat pahala ngikutin Nabi kita Muhammad SAW. Ya, jelas paham ya? Jadi pentingnya niat dalam setiap perbuatan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.